Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kembali dilakukan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dengan tema optimalisasi peran kader melalui penerapan intervensi perubahan perilaku ibu dalam pemberian MPASI. Kegiatan diketuai oleh Nurse Hermalinda MCAP SPCAP AN PhD dan anggota Nurse Yanti Puspitasari MCAP PhD dari Fakultas Keperawatan dan Trisva Augia SSI APT dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Salsabila Putri dan Cynthia Renjani dari Program Studi Sarjana Keperawatan. Kegiatan berlangsung pada Minggu 9 November 2025 di Puskesmas Pembantu Koronggadang, Kota Padang dan diikuti oleh para kader Posyandu. Jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan rangkaian kegiatan dari program pengabdian kepada masyarakat skema program kemitraan masyarakat yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun anggaran 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari kader-kader yang ada di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kuranji untuk bisa memberikan MPASI pada bayi usia 6 sampai dengan 24 bulan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk supaya mencegah terjadinya masalah nutrisi pada anak. Salah satunya adalah masalah stunting. Jadi stunting di sini di Kota Padang sendiri itu masih cukup tinggi. Jadi salah satu upaya pencegahannya adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan makanan pendamping ASI pada anak mereka. Dalam penjelasannya, Hermalinda menekankan pentingnya pemenuhan nutrisi sejak masa kehamilan, karena status gizi ibu menentukan kondisi anak yang akan dilahirkan. Jadi ibu hamil harus memperhatikan nutrisi selama hamil gitu. Jadi bagaimana nutrisi itu memenuhi kebutuhan gizinya ketika hamil, karena ibu saat hamil tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi untuk diri sendiri tapi juga untuk bayinya. Ketika ibu tidak memperhatikan nutrisi atau status gizinya, itu akan mempengaruhi kepada janin yang dikandungnya gitu. Jadi nanti bayi yang dilahirkan dari ibu yang kurang gizi itu akan melahirkan bayi prematur gitu. Bayi prematur ini juga nanti akan berisiko untuk mengalami masalah nutrisi di kemudian hari. Tidak hanya masalah pertumbuhan tapi juga terkait dengan perkembangannya. Jadi dalam hal inilah perlu kita ini adalah kader ya, untuk supaya mereka bisa memberikan motivasi, memberikan informasi kepada ibu-ibu mulai dari mereka hamil supaya mereka lebih memperhatikan tentang kebutuhan nutrisi mereka yang nanti akan berdampak kepada tumbuh kembang anak mereka, seperti itu. Hermalinda juga menambahkan, para kader perlu memahami 4 komponen utama dalam pemberian MPASI agar praktik yang dilakukan di lapangan sesuai standar. Jadi MPASI yang sesuai itu dilihat dari 4 komponen. Yang pertama, dia tepat waktu dilaksanakan, diberikan itu mulai dari usia 6 bulan. Kemudian yang kedua diberikan adekuat. Jadi adekuat ini syaratnya sesuai dengan jumlahnya, frekuensinya, kemudian variasi dari makanan. Selain itu, makanan yang diberikan juga harus aman. Aman diberikan dalam hal bagaimana menyiapkan makanan ini untuk bayi supaya bayi tidak mengalami penyakit ya saat mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Yang terakhir harus diberikan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara mengatur jadwal makan dari anak itu sendiri pagi, siang, sore dan atau menjelang malam. Jadi setelah mereka mendapatkan pelatihan, diharapkan mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang memadai ya untuk mereka bisa nanti melatih juga ibu-ibu yang memiliki anak usia 6 sampai dengan 23 bulan. Kegiatan yang digelar di Puskesmas Pembantu Koronggadang ini mendapat sambutan positif dari pihak Puskesmas. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas
kunjungan dari ibu-ibu dari keperawatan UNAN. Jadi semoga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kader-kader kami, khususnya di Kelurahan Koronggadang, supaya bisa meningkatkan pengetahuan kader tentang gimana caranya mempersiapkan MPASI untuk anak-anak balita, dan bisa dipraktekkan di dalam kegiatan posyandu di posyandu masing-masing. Alhamdulillah, tadi dilihat dari respon kader kami sangat antusias sekali, dan semoga ilmu yang didapatnya bisa dipraktekannya untuk di posyandu masing-masing dan bisa menjadi contoh untuk kader-kader yang lain dalam pelaksanaan pemberian MPASI ini. Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan para kader posyandu semakin terampil dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada para ibu. Dalam kolaborasi antara perguruan tinggi, tenaga kesehatan dan masyarakat, diharapkan angka stunting di Kota Padang dapat terus ditekan dan lahir generasi yang tumbuh sehat, cerdas, serta bebas dari masalah gizi. Dari Padang, Aam Khalid Herman Zaid melaporkan.